Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Kirtiono. Kali ini kita akan membahas tentang CDMA dan UFDMA. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang FDMA dan juga TDMA. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang CDMA, Code Division Multiple Access. Teknik CDMA adalah temuan yang lebih baru dibandingkan dengan FDMA dan TDMA. Teknik CDMA berawal pada tahun 1949 ketika Claude Shannon dan Robert Pierce menyampaikan ide dasar tentang CDMA. Teknik ini merupakan temuan yang brilian karena kanal yang satu dengan lainnya tidak dibedakan dari frekuensinya atau FDMA, waktu atau TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan perbedaan kode. Jadi pada CDMA seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Next. Pada CDMA penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN yang mempunyai waktu perubahan cepat. Sifat CDMA yang lain adalah kemampuannya untuk tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal yang lebih kuat pada pita frekuensi yang sempit. Hal ini terjadi karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak akan mengganggu sinyal-sinyal. CDMA dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk menjadi teknik hybrid semacam FCDMA yang merupakan kombinasi dari FDMA dan CDMA, TCDMA yang merupakan kombinasi dari TDMA dan CDMA. Juga ada DSFHMA yang merupakan kombinasi dari CDMA dan DSSS dengan FHMA. Nah, teknologi CDMA sendiri memiliki berbagai keuntungan jika diaplikasikan dalam sistem seluler. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal, dapat bergabung dengan metode akses lainnya, tidak membutuhkan penghitung waktu atau guard time untuk melihat rentang waktu dan penjaga pita atau guard band untuk menjaga intervensi antar kanal, tidak membutuhkan alokasi dan pengolahan frekuensi, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses, memiliki proteksi dari proses penyadapan. Fitur-fitur dalam CDMA. Sinyal pesan pita sempit akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau pseudo noise code. Setiap user mempunyai PN kode sendiri-sendiri. Soft capacity limit. Performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu nomor penggunanya meningkat. Near problem atau masalah dekat sampai ke jauh. Interference terbatas. Kontrol daya yang sangat diperlukan lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan rig receiver akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Ya, ini adalah cara kerja dari CDMA. CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Kode yang unik ini juga akan mengeliminir kemungkinan terjadinya komunikasi silang atau bocor. CDMA tidak menggunakan satuan waktu seperti layaknya GSM dan juga TDMA. Ini menjadikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan jaringan GSM. Namun hal ini tidak berarti jaringan CDMA akan lebih baik daripada jaringan GSM karena tetap ada batasan-batasan tertentu untuk kapasitas jaringan yang dimiliki oleh CDMA. Seperti jaringan GSM, analogi yang sederhana untuk memudahkan Anda memahami prinsip kerja jaringan CDMA. Analoginya seperti ini. Jika jaringan GSM diumpamakan sebagai armada taksi, maka jaringan bisa diumpamakan sebagai sebuah bus. Sebuah bus diumpamakan sebagai frekuensi bisa menangani banyak penumpang bus, pengguna yang melakukan panggilan. Hal ini dimungkinkan karena setiap penumpang menggunakan kode tertentu yang unik
Hal ini juga memungkinkan tidak terjadinya komunikasi silang atau bocor. Setiap penumpang bisa bocor dan menentukan tujuannya tanpa takut terganggu ataupun mengganggu penumpang lainnya. Bus ini juga tidak akan dimonopoli oleh satu orang saja, sehingga setiap orang bisa menggunakan bus tersebut untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuannya masing-masing. Next. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Nah, ini adalah gambaran dari OFDMA. OFDMA adalah teknologi tambahan terbaru untuk sistem seluler. Ini menyediakan teknik akses ganda berdasarkan OFDM. Dapat dilihat bahwa bandwidth dipecah menjadi unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai subcarrier. Ini dikelompokkan bersama dan dialokasikan sebagai sumber daya ke perangkat. Juga dapat dilihat bahwa satu perangkat dapat mengalokasikan sumber daya baik time dan frekuensi domain secara bersama-sama. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran difference analog TDMA dan FDMA. Nah, ini digambarkan sebuah analog sinyal. Dan ini adalah sebelah sini adalah time atau waktu, dan sebelah sini adalah frekuensi. Dan di sini adalah digital FDMA. Jadi gabungan dari yang merah, yang pink ini adalah analog sinyal, dan sini adalah waktu. Biru ini adalah waktu. Dan juga di sebelahnya ada digital DMA. Jadi jika digital FDMA ini saling menjadi satu, dan ini di DMA ini saling terpisah, tersekat-sekat. Jadi frekuensi dulu, lalu waktu, frekuensi time, seperti itu. Oke, mungkin itu saja.